Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat ya, hari ini kita akan belajar materi IPS. Silahkan disimak baik-baik ya videonya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi geografis di daerah tersebut. Apa saja jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya? Perhatikan penjelasan berikut ya. Yang pertama, di bidang pertanian. Biasanya masyarakat banyak yang melakukan bercocok tanam dan memanen hasil pertanian, misalnya padi, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, ada perkebunan seperti menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan juga karet. Lalu yang ketiga ada peternakan. Biasanya masyarakatnya melakukan pembudidayaan hewan ternak seperti ayam, bebek, itik, kambing, dan juga sapi. Yang keempat ada di bidang perikanan, yaitu biasanya masyarakatnya melakukan pembudidayaan ikan air tawar dan juga air laut. Yang kelima ada kehutanan, yaitu meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Biasanya yang dihasilkan adalah kayu-kayu ya, untuk furniture atau lain sebagainya. Yang keenam ada perindustrian, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contoh industri itu salah satunya adalah industri pakaian, pabrik-pabrik makanan. Lalu yang ketujuh ada pelayanan jasa, yaitu melayani masyarakat berupa jasa seperti dokter di rumah sakit, guru di sekolah, dan montir di bengkel motor. Selanjutnya ada usaha di bidang pariwisata, yaitu usaha yang banyak terdapat di Indonesia. Biasanya usaha ini bergerak di bidang jasa. Contoh usaha di bidang pariwisata, yang pertama ada penyewaan tempat penginapan seperti hotel. Lalu juga ada jasa transportasi wisata, contohnya kayak bus pariwisata ya Kak, yang bisa kita gunakan untuk jalan-jalan keluar kota atau berjalan-jalan ke wisata-wisata di luar daerah. Lalu ada penjualan souvenir. Biasanya penjualan souvenir ini banyak ya. Kalau misalkan kita pergi ke daerah pantai atau ke daerah mana yang menjual ciri khasnya. Lalu ada penjual makanan dan minum di tempat wisata. Usaha perorangan, yaitu seorang pengusaha perorangan biasanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contoh usahanya adalah toko, bengkel, atau warung. Sekarang kita masuk ke jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha yang dikelola oleh kelompok yaitu usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama, baik modal, pengelolaannya maupun keuntungannya. Bentuk usaha kelompok atau ekonomi bersama ada beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama ada firma, yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu atau 2 orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Biasanya anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan juga keuangan. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV. Biasanya didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal.
bisa membuat CV namanya. Nah, dari tadi ada bahasa sekutu. Sekutu itu adalah rekanan, Kak. Jadi rekanan itu adalah dua orang yang bergabung menjadi satu dan bekerja bersama. Kita masuk ke PT, yaitu perseroan terbatas, usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen, jadi keuntungannya akan dibagi sesuai periode tertentu. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Namanya PT Pembangunan Jaya. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan usaha milik negara ini yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum, dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital seperti KAI, kereta, atau Pertamina, atau percetakan uang. Lalu ada koperasi. Ya, teman-teman juga pasti tidak asing dengan kata koperasi. Nah, koperasi itu adalah usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan, yaitu simpanan yang hanya dibayar satu kali, dan simpanan wajib yaitu simpanan yang dilakukan setiap bulannya. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang ini atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.